Film dimulai di kota Sidoarjo pada tahun 2001. Kita diperlihatkan dengan sebuah keluarga terdiri dari 4 orang, diantaranya sang bapak bernama Suyatno, Ibu Mirna, dan 2 anak mereka yaitu Yoga dan juga Nadia. Keluarga mereka pun hidup dengan sangat bahagia. Tetapi kebahagiaan itu akhirnya berhenti ketika sang ibu mulai sakit. Lama-kelamaan penyakit ibu semakin parah. Penyakit itu bukan dikarenakan masalah medis, tetapi ada pengaruh gaib. Nadia, anak perempuan berumur 7 tahun, dia selalu mengurus ibunya. Setiap hari ia datang ke kamar ibu untuk menyiapkan makanan. Terlihat kondisi ibu sudah sangat parah dengan seluruh badan penuh luka. Sang ibu selalu berkata kepada Nadia, "Nurut sama bapak biar kalian selamat." Ibu seketika muntah darah. Nadia berteriak memanggil bapak dan kakaknya. Bukannya memberikan obat atau memanggil dokter, bapak malah pergi ke sebuah ruangan. Di sana bapak seperti memohon kepada seseorang agar sakit istrinya mereda. Hingga suatu hari, hal mengerikan terjadi tepat ketika dalam pergantian tahun 2001 ke 2002. Awalnya mereka dikejutkan dengan keadaan ibu yang tiba-tiba membaik. Bapak senang karena setelah memohon di ruangan kemarin, istrinya jauh lebih membaik. Malam tahun baru pun tiba, mereka merayakan dengan makan malam. Ketika itu, ibu pergi ke dapur. Saat disusuli, Nadia melihat ibu melakukan aksi bunuh diri dengan menyemburkan wajahnya ke dalam air panas yang sedang mendidih. Alih-alih senang menyambut awal tahun, keluarga Pak Suyatna malah mengalami duka teramat besar karena kehilangan Ibu Mirna. Setelah ibu meninggal, Yoga dan Nadia selalu merasa kesepian. Hidupnya menjadi berubah drastis, tidak seperti dulu lagi. Sementara bapak dia kurang perhatian ke kedua anaknya. Pak Suyatna selalu sibuk melakukan renovasi rumah yang tiada henti. Selalu ada saja hal yang diperbaiki yang menyebabkan rumah selalu kotor dan berantakan. Suyatna pun melarang Yoga ataupun Nadia untuk membersihkannya. Selain sibuk dengan hal tersebut, Pak Suyatna pun kewalahan mengurus toko sembakonya yang semakin hari semakin ramai pembeli. Ya, entah mengapa semenjak ibu mati, toko sembako bapak menjadi sangat laris. Semua gerak-gerik bapak membuat Yoga curiga. Setiap malam Selasa, bapak selalu datang ke kamar untuk memastikan apakah anak-anaknya sudah tidur atau belum. Lalu dia masuk ke dalam sebuah ruangan yang selalu ditutup dengan rapat. Saat itu secara diam-diam Yoga mengintip bapaknya melalui celah pintu. Ia pun sangat tercengang melihat aksi bapaknya. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Film berpindah ke tahun 2011, di mana saat itu Yoga dan Nadia sudah beranjak dewasa. Yoga sudah kuliah sementara Nadia masih duduk di bangku SMA. Selama bertahun-tahun, Yoga selalu diteror oleh sosok hantu berkepala kambing. Bisa dilihat dari wajahnya, Yoga seperti orang ketakutan. Bahkan Yoga sering mengalami luka misterius pada tubuhnya. Di tahun inilah Yoga ingin memberitahukan Nadia sesuatu karena Yoga rasa adiknya sudah cukup dewasa untuk mengetahui hal itu. Pada saat malam Selasa, seperti biasa, bapak mengecek ke kamar mereka masing-masing. Saat itu Yoga dan Nadia berpura-pura tertidur. Kemudian mereka melihat bapak masuk ke ruangan itu lagi. Saat diintip, mereka melihat bapak sedang memotong seekor kambing di sana. Ternyata selama ini Bapak Suyatna melakukan pesugihan kandang bubra namanya. Ia membuat perjanjian dengan iblis berkepala kambing dengan tujuan agar hidup serba berkecukupan. Maka dari itu Suyatna harus selalu memberikan tumbal sebuah kepala kambing di setiap malam Selasa Kliwon. Ada suatu hal yang unik di film ini. Biasanya film-film horor akan memakai malam Jumat Kliwon sebagai hari keramat untuk dijadikan waktu yang tepat bagi adegan pemujaan. Tetapi menurut film ini, malam Selasa dipercaya lebih keramat dibandingkan dengan malam Jumat. Kepercayaan ini berasal dari ritual yang selalu dilakukan oleh masyarakat Jawa. Mereka lebih sering melakukannya di malam Selasa Kliwon. Mereka berdua pun memergoki sang bapak tengah akan menguburkan tulang-tulang kambing di halaman belakang rumah. Pak Suyatna yang sudah tertangkap basah itu akhirnya mau tidak mau harus jujur kepada kedua anaknya. Bapak berkata jika memang dia melakukan pesugihan kandang bubra.
Mengetahui hal itu, Yoga seketika marah. Dia mencuriga apabila saat dulu ibu mati, itu pun gara-gara dijadikan tumbal pesugihan. Pantas saja ibu sakit, Bapak selalu diam tidak berbuat apa-apa. Suyatna pun akhirnya bercerita agar mereka tidak salah paham. Saat Yoga dan Nadia masih kecil, entah mengapa iblis itu tidak cukup dengan hanya diberikan kepala kambing. Ia meminta sebuah tumbal nyawa melalui mimpinya. Saat itu iblis menginginkan jiwa Yoga, namun Mirna tidak rela. Ia pun menyerahkan dirinya sendiri untuk dijadikan tumbal, sehingga mulai saat itu Mirna mengalami sakit parah yang tak kunjung sembuh hingga akhirnya ia pun meninggal. Sejak mengetahui bapaknya melakukan pesugihan dengan kambing kandang bubrah, Nadia berusaha mencari tahu bagaimana cara menghentikannya. Ketika itu ia browsing di internet tentang hal tersebut. Sayangnya layar komputer Nadia tersering ke monitor kelas, sehingga teman-temannya menertawakan Nadia karena mencari tahu soal kambing. Sejak saat itu, Nadia sering dikucilkan lalu diledek dengan julukan kambing. Nadia yang menyendiri menjadi semakin pemurung. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya dengan berdiam diri di perpustakaan. Di sana pun ada siswa penjaga perpus yang bernama Bastara. Sesekali mereka pun saling berbincang satu sama lain. Sepulangnya sekolah, Nadia melihat listrik di rumah sedang rusak. Malam harinya, Mas Yoga masih ada di kampus, sementara bapak entah pergi kemana. Tetapi listrik di rumahnya tak kunjung menyala. Kemudian Nadia datang ke rumah tetangganya. Ia ingin menumpang mengisi daya HP-nya. Saat itu Nadia disambut dengan baik, lalu ia ditawarkan untuk makan. Tetangganya saat itu masak sop kambing, yang mana kambingnya adalah pemberian dari bapak Nadia. Sejak hamil anak pertama, tetangga itu sudah rutin diberikan daging kambing oleh Pak Suyatna sampai saat ini, sehingga anak-anak tumbuh dengan badan yang besar. Nadia seketika ketakutan karena daging yang dimakan itu adalah daging pesugihan. Sementara Yoga yang baru pulang melihat rumah sangat gelap dan tidak ada siapapun di sana ketika dia tiba-tiba diteror oleh sosok iblis kambing lagi. Saat itu iblis kambing menyamar sebagai ibunya. Jika dalam ketakutan, Yoga selalu menutup mata dan tutup telinga. Tak lama dari itu, untungnya Nadia datang menghampirinya. Tidak lama kemudian bapak datang sambil membawa seekor kambing hitam. Ternyata malam itu adalah malam Selasa Kliwon. Bapak sudah harus memberikan tumbal lagi. Nadia berkata kepada bapak jika Mas Yoga diteror. Bapak mengatakan itu adalah akibat Yoga tidak mau nurut dan selalu menantang kepadanya. Nadia pun seketika teringat dengan pesan terakhir dari ibunya, nurut sama bapak kalau kalian mau selamat. Nadia pun memilih nurut kepada bapaknya dan membantu menyiapkan tumbal untuk sesosok iblis. Terpaksa oleh keadaan, Yoga pun akhirnya patuh dan dia pun turut membantu bapaknya. Selama berbulan-bulan mereka pun terlibat dalam aksi kotor bapaknya itu, dimulai dari memotong kambing, menyiapkan alat ritual, dan bantu membagikan daging-daging itu kepada para tetangga. Tentunya para tetangga senang dengan hal itu. Mereka menerima dagingnya dengan senang hati. Mereka pun tidak tahu sebenarnya daging itu persembahan untuk iblis, sehingga akan berpengaruh bagi siapa saja yang memakannya. Mereka pun merasa sudah menuruti permintaan terakhir ibu untuk nurut sama bapak juga, tapi sama saja. Di sini akhirnya kehidupan mereka jadi selamat benar dan tidak ada lagi gangguan gaib yang menghantui. Mereka pun merasa telah melakukan hal yang tepat, yaitu nurut sama bapak. Ketika malam tahun baru, saat mereka akan menyambut datangnya tahun baru, mereka berkumpul bersama di halaman depan rumah sambil membakar jagung. Hubungan Yoga dan bapak pun semakin sangat akrab. Saat itu Yoga masuk ke dalam rumah untuk mengambil jaketnya. Tanpa disangka-sangka, iblis kambing itu datang menghampiri Yoga. Setelah tahun 2012 tiba, sesuatu mengerikan kembali terjadi kepada keluarga itu. Nadia menemukan kakaknya sedang diserang oleh iblis. Ia pun tewas dengan keadaan sangat tragis. Wajahnya pun hancur hingga tak berbentuk lagi. Suyatna dan Nadia tentu kebingungan mengapa iblis itu masih mengincar nyawa mereka, padahal tumbal kepala kambing selalu diberikan, tidak pernah lewat sama sekali. Setelah Yoga meninggal, kini iblis kambing itu mulai menghantui Nadia.
Nadia sering mengalami teror dari sosok iblis berkepala kambing. Nadia pun teringat dengan pesan Mas Yoga, tutuplah mata dan juga telinga ketika sosok itu datang. Namun, kelama-lamaan, teror iblis berkepala kambing itu semakin menjadi-jadi. Hal itu membuat Nadia ketakutan, sehingga dia selalu meminum obat penenang. Bastala, teman Nadia di sekolah, menawarkan Nadia untuk bercerita kepadanya apabila ada masalah, namun Nadia enggan bercerita, karena di sini memang tidak mudah untuk cerita kepada orang lain. Nadia takut orang tidak akan percaya dengan masalahnya. Nadia takut orang lain akan menghakiminya. Bastala pun mengerti, lalu ia memberikan cara agar Nadia lebih tenang, yaitu ceritakan apa saja yang ada di kepalanya melalui buku diari. Dengan itu, Nadia akan merasa lebih lega. Akhirnya Nadia pun menumpahkan semua isi pikirannya ke dalam buku. Buku tidak akan pernah sekalipun menghakiminya. Buku hanya diam dan menerima dan akan merasa didengarkan. Suatu malam, Nadia pun mendengar suara keributan dari ruang di ritual. Betapa terkejutnya ia melihat jenazah Mas Yoga sedang diserang oleh iblis kambing itu. Lalu Nadia pun ikut diserang juga oleh iblis tersebut. Akibat serangan itu, tangan Nadia mengalami luka, lalu segera diperban oleh bapaknya. Ternyata inilah yang dialami oleh ibu dan Mas Yoga saat dulu. Mereka juga mengalami luka tangan yang sama. Berarti mereka pun diserang juga oleh iblis kambing itu. Apakah itu tandanya Nadia akan ikut mati sama seperti ibu dan juga kakaknya? Kita lanjut ke ceritanya. Karena merasa iblis itu sudah sangat berbahaya, Suyatna pun bergegas pergi ke rumah dukun, tempat dulu ia diperkenalkan dengan pesugihan ini. Ketika dalam perjalanan menuju rumah sang dukun, mereka melewati sebuah hutan yang sangat sepi. Saat itu, mereka berdua mengalami banyak gangguan. Pak, itu nenek-neneknya ada lagi, Pak. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah sang dukun, dan dukun itu tuh namanya Ki Jera. Di sana Nadia pun melihat banyak sekali foto keluarga orang lain, yang ternyata mereka semua adalah orang-orang yang telah membuat perjanjian dengan iblis kandang bubrah dengan dibantu oleh Ki Jera. Suyatna pun menceritakan kejanggalan yang ia alami jika iblis itu terus menghantui, padahal mereka sudah memberikan tumbal yang seharusnya. Setelah diterawang, mencium ada aroma-aroma kejanggalan di sini, membuat perjanjian lain. Pada awalnya Suyatna hanya meminta hidup bercukupan, tapi lama-kelamaan dia menjadi serakah. Suyatna ingin berkuasa, hidup dengan bergelimang harta. Tumbal yang semulanya hanya seekor kambing menjadi nyawa manusia, dan itu harus dari keluarga Suyatna sendiri. Suyatna membiarkan keluarganya habis dimakan oleh keserakahannya sendiri. Sekarang mereka sudah tahu akar masalahnya. Suyatna sendiri tidak sadar jika semua ini ulah dari keserakahannya. Suyatna meminta Ki Jera agar membantunya terlepas dari kejadian ini. Namun sayangnya Ki Jera hanya sebagai perantara. Ia tidak bisa ikut campur dengan perjanjian antara Suyatna dan iblis itu. Semua itu hanya bisa diselesaikan oleh Suyatna sendiri. Mulai saat itu Suyatna bertekad untuk menghentikan perjanjiannya. Namun tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perjanjian itu sangat sulit dibatalkan. Iblis itu sangat kejam dan akan selalu menagih janji berupa tumbal. Suyatna pun memberikan semua uangnya kepada pondok pesantren dan tidak akan memakan uang haram lagi. Tapi ternyata walaupun seperti itu, teror masih menghantui Suyatna. Nadia. Suyatna melihat Nadia sudah kerasukan sampai merayap-rayap di atas dinding. Suyatna tetap optimis bahwa ia bisa menghentikan semua teror ini, dan dia pun meninggalkan toko sembakonya yang sangat ramai karena akan fokus berkeliling di Pulau Jawa untuk mencari orang pintar yang dapat menolongnya. Sebelum itu mereka pun berziarah ke makam ibu dan juga Yoga. Mereka pun meminta restu supaya dilancarkan. Nadia ikut dengan perjalanan bapaknya sehingga ia melupakan sekolahnya dan sepertinya tidak melanjutkan pendidikannya lagi. Bertahun-tahun mereka meninggalkan rumah dengan bertahan hidup dan tinggal di dalam mobil. Mereka berkeliling semeninggalnya Mas Yoga hingga di tahun 2012
2012 hingga ke tahun 2021, terhitung sudah 9 tahun lamanya. Di sepanjang perjalanan, Nadia terus ketakutan. Ia pun masih menulis buku diarinya, menumpahkan isi hati dan pikiran yang ia rasakan. Selama 9 tahun mereka berkeliling, tidak ada satupun orang pintar yang berkenan menolongnya, karena pesugihan kandang Bubra itu terkenal dengan iblisnya yang sangat kejam. Hingga akhirnya mereka mendatangi seorang nenek tua. Nenek itu seketika mengetahui jika keluarga Suyatna melakukan perjanjian kandang Bubra. Dari penjelasan sang nenek, mereka bisa tahu jika iblis itu akan datang setiap 10 tahun sekali untuk menagih tumbalnya. Ternyata jika diperhatikan kembali, kematian ibu dan juga Mas Yoga membentuk sebuah pola. Ibu meninggal pada tahun 2002, 10 tahun kemudian di tahun 2012 Mas Yoga meninggal. Itu berarti akan ada tumbal lagi di 10 tahun berikutnya. Dan 10 tahun setelah 2012 adalah tahun 2022. Sementara saat ini sudah tahun 2021. Akhirnya Nadia sudah lelah. Dia pun tahu dia akan menjadi tumbal selanjutnya. Sempat terbesit di pikirannya, mati terasa lebih baik daripada hidup. Seolah mati mungkin satu-satunya pilihan yang terbaik untuk bisa tenang. Nadia pun ikhlas. Ia berkata kepada bapaknya ingin pulang saja ke rumah. Di hari-hari terakhirnya, Nadia pun menghubungi Bastala, teman sewaktu SMA-nya. Dia ingin bertemu dengan Bastala untuk memberikan sesuatu. Akhirnya Bastala dan Nadia pun bertemu. Bastala menanyakan kabar Nadia karena dia tiba-tiba menghilang dari sekolah 9 tahun yang lalu. Nadia hanya menjawab apabila dia menemani papanya berkeliling Pulau Jawa. Nadia ingin memberikan buku diarinya kepada Bastala. Semua cerita hidupnya sudah ia tuliskan di sana. Nadia ingin Bastala membaca itu ketika ia sudah di rumahnya. Saat malam akhir tahun 2021, Nadia duduk di meja makan bersama bapaknya untuk menyambut datangnya tahun 2022. Suasana tampak tegang karena ini adalah detik-detik terakhir sebelum ajal menjemput Nadia. Suyatna tidak tega akan hal ini. Sebagai permintaan yang terakhirnya, Nadia ingin bapaknya pergi dari hadapannya. Ia tidak mau jika bapaknya melihat menderita dalam pembunuhan tumbal ini. Tepat ketika jam 12 malam, tahun 2022 pun datang bersama dengan iblis berkepala kambing itu. Ia pun seketika membunuh Nadia dengan sangat kejam. Nadia seketika merobek kulitnya, kemudian menggorok lehernya dengan tangannya sendiri, hingga akhirnya dia meninggal di malam tahun baru itu. Ternyata tumbal itu benar-benar nyata. Sosok iblis datang tepat waktu menagih tumbalnya. Kemudian Nadia dikuburkan di samping makam ibu dan kakaknya. Kini semua keluarga Suyatna habis menjadi tumbal iblis tersebut. Bapak yang telah kehilangan semuanya menjadi stres. Dia pun di sini melihat keluarganya ada di rumahnya bersama di ruangan. Namun saat dihampiri, seketika kepala mereka berubah menjadi kepala kambing. Semua cerita itu dapat kita saksikan dari cerita buku diari milik Nadia yang kemudian diceritakan kembali oleh Bastala, dan mungkin dari Bastala lah cerita itu sampai ke Zero Point. Orang yang mengunggah cerita ini menjadi sebuah tren di Twitter. Dengan di sini Nadia tidak memaksa semua orang untuk percaya dengan kisahnya, namun dia hanya ingin menjadikan ceritanya sebagai pelajaran bagi banyak orang.